Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Fenomena langka, ribuan ikan naik ke daratan di pantai Selaki, Lampung Selatan. Terjadi fenomena langka di perairan laut Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Fenomena itu terekam dalam video yang beredar di media sosial yang menunjukkan naiknya ribuan ikan di pantai Tanjung Selaki di dekat dermaga SMB, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Kepala Desa Tarahan Hairul membenarkan fenomena naiknya ribuan ikan ke atas pantai di desanya tersebut. Hairul menyebutkan ia dapat informasi dari warga dan kadus setempat bahwa ada ribuan ikan tertiba naik ke atas pantai. Ia menyebut fenomena naiknya ribuan ikan ke pantai di desanya baru pertama terjadi. Hairul pun sempat mengimbau warganya untuk berhati-hati. Sementara Kepala BMKG Lampung Kukuh Rudi Bianto mengatakan fenomena naiknya ribuan ikan ke pantai Tanjung Selaki akibat adanya upwelling. Ia mengatakan fenomena upwelling dikarenakan naiknya suhu permukaan laut sehingga plankton juga ikut naik sementara plankton adalah makanan ikan. Kukuh mengatakan fenomena itu tak ada kaitannya dengan gempa bumi ataupun tsunami, sehingga ia berharap masyarakat agar tidak panik dan tidak terpengaruh. Sementara itu, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang menyebutkan peristiwa yang terjadi itu adalah fenomena yang masih terbilang wajar, sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir atas kejadian tersebut. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang menerangkan, kejadian tersebut diakibatkan surutnya air laut secara tiba-tiba. Adapun surut yang terjadi adalah momen harian pasang surut. Dari grafik pantauan kondisi muka laut atau automatic water level, di Pelabuhan Panjang dijelaskan muka air dengan ketinggian awal di atas 1,4 meter pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian terjadi penurunan sampai dengan 1 meter lebih sedikit pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Proses surutnya air laut dimulai pada jam 12 UTC atau 19 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung hingga dini hari. Selain dikarenakan surutnya air laut, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Panjang juga memperkirakan naiknya ikan-ikan tersebut ke daratan adalah akibat musim. Berita selanjutnya, motor pegawai butik raib di parkiran, aksi pelaku terekam CCTV. Nasib naas dialami oleh Dina Oktaviana berusia 20 tahun, warga Kepong Jaya, Padang Cermin Pesawaran, yang harus merelakan motor kesayangannya Honda Beat berwarna biru putih dengan nomor polisi BE5333OR digasak pencuri. Hal tersebut disampaikan oleh Dina saat diwawancarai Tribun Lampung pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Bandar Lampung. Ia mengaku motornya hilang di parkiran tempat kerjanya di butik Saci di Jalan ZA Pagar Alam, tepatnya di seberang kampus Pasca Sarjana UBL. Dina mengaku baru 2 minggu bekerja di butik tersebut. Motor tersebut hilang pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Pada saat kejadian, ia sedang berada di toilet, sedangkan rekannya sedang menunggu konsumen. Saat kejadian tersebut, ia dan temannya tidak melihat dan tidak mendengar suara yang mencurigakan. Dina baru tahu setelah karyawan toko sebelah memberitahukan kalau motornya sudah tidak ada lagi. Pelaku yang menggasak motor di depan toko itu terpantau kamera CCTV dengan durasi eksekusi tidak lebih dari 1 menit. Pelaku berjumlah 2 orang laki-laki dengan memakai helm hitam. Pelaku pemetik mengenakan celana jeans pendek dan hoodie berwarna krim, sedangkan rekannya yang menunggu di atas motor mengenakan jaket berwarna hijau. Modusnya,
Pelaku menggunakan kunci letter T untuk mematahkan stang dan kemudian membawa kabur motor korban. Aksi pencurian sempat terlihat penjual nasi goreng bahkan langsung dilempar kursi, namun tidak mengenai pelaku. Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ia berharap motornya bisa segera ditemukan. Oh yaudah. Berita selanjutnya, diduga akibat korsleting listrik 3 ruko di Bandar Jaya terbakar. 3 unit ruko terbakar di Jalan Merapi, tepatnya di belakang Bandar Jaya Plaza, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, pada Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebakaran pertama kali berasal dari satu ruko yang menjual perlengkapan elektronik yang kemudian merambat ke 2 toko lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kepala Satuan Pamong Praja Lampung Tengah, I Gusti Nyoman Suryana mengatakan penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dari toko alat elektronik. Ia mengatakan 3 unit ruko yang terbakar di antaranya toko alat elektronik, pedagang buah, dan pedagang sayur. Untuk melakukan pemadaman, Satpol PP menerjunkan 2 unit mobil damkar. Akibat kebakaran tersebut, barang dagangan di toko elektronik habis terbakar. Sementara 2 toko lainnya hanya beberapa keranjang buah dan beberapa karung sayuran yang dapat diselamatkan. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Samsuri, warga sekitar yang berada di lokasi kejadian, mengatakan adanya kebakaran saat melintas di jalan tersebut sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan kebakaran berawal dari toko elektronik dan tak lama kemudian merambat ke toko di sebelah kanan dan juga kirinya. Sementara itu, Romlah, pemilik toko yang ada di sebelah toko terbakar, mengatakan ia dibantu oleh tetangga langsung mengevakuasi barang dagangannya untuk dikeluarkan. Beruntung api dapat dipadamkan dan tidak merambat ke toko lainnya lagi. Berita selanjutnya, toko sembako di negara Ratu Lampung Utara terbakar. 1 unit toko sembako di Desa Negara Ratu, Sungkai Utara terbakar pada Jumat 7 Oktober 2022. Camat Sungkai Utara, Antoni Effendi, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurut Antoni, pada saat kejadian toko dalam keadaan kosong. Api diduga berasal dari bagian dalam toko sembako dan diduga dikarenakan korsleting listrik. Atas dasar itulah, ia meminta warga agar membuka toko sembako dengan tujuan untuk menyelamatkan barang dagangannya. Dan di dalam toko, kata Antoni, ada tabung gas dan bensin serta motor yang berhasil dievakuasi oleh warga. Lebih lanjut, Antoni menerangkan untuk kerugian material akibat kebakaran tersebut dirinya belum mengetahui secara pasti. Namun, Dodo, salah satu warga setempat, mengatakan dirinya mengetahui adanya kebakaran toko sembako milik Mirna tersebut ketika kepulan asap timbul dari dalam toko. Api bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Kalau penyebabnya, Dodo juga menduga akibat adanya arus pendek listrik. Sebelumnya, warga di seputaran Pasar Pagi Kota Bumi, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara dibuat panik dikarenakan 1 unit ruko di Pasar Pagi terbakar pada Rabu 5 Oktober 2022. Penyebab terbakarnya bangunan 3 lantai itu sementara ini belum dapat dipastikan, namun diperkirakan akibat arus pendek listrik. Berita selanjutnya, ratusan orang gelar doa bersama korban tragedi Kanjuruhan di Tugu Pengantin Pesawaran. Ratusan orang berkumpul di Simpang Tugu Pengantin Kabupaten Pesawaran dalam menggelar solidaritas dan doa bersama atas tragedi 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat 7 Oktober 2022 malam.
Massa yang hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat, yakni kepolisian, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemerintah, Karang Taruna, PSSI, organisasi olahraga, mahasiswa, dan para supporter sepak bola. Dengan menghidupkan lilin sebagai simbol duka, ratusan orang mengheningkan cipta seraya berdoa bersama. Wakapolres Pesawaran Kompol Muhammad Riza mengatakan tragedi 1 Oktober Kanjuruhan merupakan duka bersama. Lanjutnya, selain menyampaikan duka mendalam, ia juga berharap kejadian hal serupa tidak lagi terulang. Senada, Azmi sebagai Ketua Karang Taruna Pesawaran juga menyampaikan rasa duka cita. Sebab sebagai organisasi kepemudaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga juga turut merasakan duka yang amat mendalam. Pasalnya dalam tragedi 1 Oktober Kanjuruhan Malang, korban meninggal mencapai ratusan orang. Sementara Joko, pengurus PSSI Kabupaten Pesawaran mengingatkan agar masyarakat tidak fanatik pada klub sepak bola. Karena sepak bola itu hiburan bersama dan kalah ataupun menang itu biasa sebagai permainan olahraga. Berita selanjutnya, Miria Supermarket gulirkan promo potongan harga untuk kompor gas Rinnai. Miria Supermarket menggulirkan promo spesial di bulan Oktober 2022. Karyawan Miria Supermarket Kiki Aktriana mengatakan promo ini adalah promo harga untuk kompor gas merek Rinnai dengan promo berlaku hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Adapun rincian promo ini adalah Rinnai R130IS kompor gas dari harga Rp197.000 menjadi Rp175.000. Lalu Rinnai R1522E kompor gas 2 tungku dari harga Rp400.000 menjadi Rp367.000. Kemudian Rinnai R1E5IIE kompor gas 1 tungku stainless dari harga Rp256.000 menjadi Rp225.000. Lalu Rinnai RI712A kompor gas 2 tungku dari harga Rp610.000 menjadi Rp557.000. Dan Rinnai TL289RI kompor gas komersil dari harga Rp600.000 menjadi Rp546.000. Selain itu, Miria Supermarket juga akan mengadakan promo cuci gudang mulai tanggal 16 Oktober mendatang. Menurut Kiki, pada Sabtu 8 Oktober 2022, promo ini berlaku selama persediaan masih ada. Dalam promo ini, berbagai produk kebutuhan rumah tangga diberikan harga spesial Rp5.000 hingga Rp100.000. Namun promo ini tidak berlaku untuk produk kebutuhan rumah tangga berupa barang elektronik. Kiki mengatakan pelanggan tidak perlu khawatir karena semua produk yang diberikan di promo cuci gudang adalah produk bermerek dan berkualitas. Sebab bila berbicara mengenai produk di Miria Supermarket, dijual berbagai produk kebutuhan rumah tangga secara lengkap. Semua produk kebutuhan rumah tangga itu dijamin berkualitas dan tahan lama. Khusus produk kebutuhan rumah tangga berupa elektronik diberikan garansi. Kalau ingin membeli semua produk ini dan mendapatkan promonya, bisa langsung datang ke Miria Supermarket yang berada di Jalan HRM Mangundi Projo, nomor 31 Kedamaian, Bandar Lampung. Miria Supermarket buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak sempat datang ke Miria Supermarket, bisa pesan melalui online yakni lewat WhatsApp 0896 3231 3682 atau melalui Instagram @mungilanugrahlaki. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.